Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are in good condition and keep healthy. Today we are going to continue our lesson about speed. We have learned about speed in last meeting, and now please pay attention for our study to learn more about speed. Let's learn. Baik, kita akan mulai belajar tentang speed atau kecepatan. Perhatikan. Tahukah kamu hewan apa yang tercepat di dunia? Ya, ternyata burung alap-alap kawah atau biasa disebut dengan peregrine falcon merupakan burung yang tercepat di dunia dengan kecepatan terbang hingga 389 km per jam. Wow, sangat cepat ya. Itu artinya burung tersebut dalam waktu 1 jam dapat menempuh jarak 389 km. Jarak tersebut hampir setara dengan jarak antara Lampung, Jakarta. Bayangkan teman-teman. Lalu apa ya kecepatan itu? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Atau boleh juga disebut jarak dibagi waktu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas rumus dari speed atau kecepatan. Lihat di segitiga berikut ini ya. DST. D itu adalah distance atau jarak. S speed atau kecepatan. Dan T adalah time atau waktu. Perhatikan tanda pada garis pembatas antara huruf tersebut. Terlihat bahwa jika garis horizontal, maka tandanya dibagi. Dan jika garisnya vertikal, tandanya menjadi kali. Sehingga diperoleh jika ditanyakan S atau speed, rumusnya adalah D dibagi T. Jika ditanya T atau time, sama dengan D dibagi S. Dan jika ditanya D atau distance sama dengan S dikali T. Perlu diingat urutan hurufnya DST. Dan garis horizontal artinya bagi. Garis vertikal artinya kali. For example number 1. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam. Dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Perhatikan cara penyelesaiannya. Dari soal diketahui bahwa T sama dengan 2 jam dan jarak atau distance sama dengan 90 km. Kemudian yang ditanya adalah speed atau S. Dari rumus segitiga yang kita pelajari tadi, kita ketahui bahwa S sama dengan D dibagi T, atau 90 km dibagi 2 jam sama dengan 45 km per jam. Contoh nomor 2. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Penyelesaiannya diketahui bahwa kecepatan sama dengan 60 km per jam. Waktu tempuh atau time sama dengan 2 jam. Ditanyakan jaraknya atau distance. Rumus distance adalah D sama dengan S kali T.
Karena S sama dengan 60 km per jam dan T 2 jam, maka 60 dikali 2 sama dengan 120 km. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Soal nomor 3. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Penyelesaiannya diketahui bahwa jarak atau distance sama dengan 5 km. Kemudian kecepatannya S sama dengan 20 km per jam. Yang ditanyakan adalah lama waktu tempuh atau time. Rumus T sama dengan D dibagi S, yaitu 5 km dibagi 20 km per jam. Pecahan ini kita sederhanakan dengan sama-sama membaginya dengan angka 5, sehingga diperoleh 1/4 jam. 1/4 jam sama artinya dengan 15 menit, sehingga hasilnya sama dengan 15 menit. Contoh soal nomor 4. Pak Husin mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan pukul 7. Pertanyaan pertama, berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Husin? Dan pertanyaan berikutnya, pukul berapakah Pak Husin tiba di Besuki? Penyelesaiannya diketahui jarak atau distance sama dengan 120 km dan kecepatan atau speed sama dengan 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah lama waktu tempuh atau time dan waktu tiba di tujuan. Dari rumus diperoleh bahwa T sama dengan D dibagi S, yaitu 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi dapat disimpulkan bahwa lamanya perjalanan adalah 2 jam. Lalu pertanyaan berikutnya adalah pukul berapakah Pak Husin tiba di Besuki? Waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama waktu tempuh. Nah, waktu berangkatnya tadi pukul 7 dan waktu tempuhnya 2 jam, sehingga kita jumlahkan pukul 7 ditambah 2 jam sama dengan pukul 9. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu tiba di Besuki adalah pada pukul 9. Sekarang kita akan mempelajari jika terdapat kejadian berpapasan. Contohnya, misalnya Pak Ahmad mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 40 km per jam, berangkat pada pukul 8. Dan pada saat yang sama, Pak Budi mengendarai mobil dari kota B menuju kota A. Jadi arahnya berlawanan dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak kota A dan kota B adalah 200 km. Apabila mereka menempuh jalan yang sama, pukul berapakah mereka akan berpapasan? Baik, sekarang perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Oke, tadi kalau Pak Ahmad mengendarai mobilnya dari kota A ke kota B, sedangkan Pak Budi dari kota B ke kota A. Terlihat bahwa arahnya berlawanan. Oke, untuk mengetahui pukul berapa mereka akan berpapasan, pertama kita harus tahu dulu waktu tempuhnya dengan rumus T sama dengan D dibagi jumlah kecepatan keduanya atau S1 ditambah S2. Karena tadi D sama dengan 200 km, kemudian S1-nya 40 dan S2-nya 60, maka menjadi seperti ini, 200 dibagi 40 ditambah 60. Sama dengan 200 dibagi 100, sama dengan 2 jam.
Nah, yang ditanyakan adalah pukul berapa mereka berpapasan. Caranya, pukul waktu berangkat ditambah lamanya perjalanan, yaitu pukul 8 ditambah 2 jam, sama dengan pukul 10. Artinya mereka akan berpapasan pada pukul 10. Dan tara, sekarang waktunya kita mengerjakan tugas. Ini adalah tugas kalian. Umi bacakan ya. Jarak kota Bandar Lampung dan Palembang adalah kira-kira 100 km. Coba kamu cari pasangan antara kecepatan dan waktu yang diperlukan untuk menembus jarak antara kota Bandar Lampung dan Palembang. Misalnya, kalian kira-kira saja jika perjalanannya ditempuh dalam waktu 5 jam, maka kecepatannya jadi berapa? Atau cari lagi waktu yang lain, misalnya 10 jam, maka kecepatannya jadi berapa? Kalian tentukan setidaknya 3 pasangan antara kecepatan dan waktu. Oke, jangan lupa untuk dikumpul di Edmodo. Terima kasih. Oke kids, that's all for today. Umi harap kalian semua bisa memahami materi hari ini dengan mudah. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.